Bung Karno, ayah saya itu, ya, menurut saya berjuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan. Bayangkan seorang bapak bangsa yang memerdekakan negerinya justru ditolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan oleh bangsanya sendiri. Bayangkan seorang proklamator yang suaranya mengguncang dunia akhirnya beristirahat bukan di tempat kehormatan, melainkan di tanah kecil yang dulu hampir terlupakan. Inilah kisah getir tentang Soekarno dan perjuangan anaknya, Megawati Soekarno Putri, yang tak pernah berhenti melawan lupa, melawan upaya menghapus sejarah. Sabtu 1 November 2025, di Blitar, di hadapan akademisi dan delegasi dari 30 negara yang datang memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Megawati Soekarno Putri menuturkan kisah yang jarang ia ungkap tentang masa paling gelap dalam sejarah keluarga Soekarno, tentang hari ketika sang proklamator wafat pada tahun 1970, dan bahkan pemakamannya pun dipersulit oleh rezim Orde Baru. Dengan suara bergetar, Megawati mengenang. Bung Karno, ayah saya itu, ya, menurut saya berjuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini Di sini yang dimaksud Megawati adalah Blitar, tempat kini ribuan orang datang berziarah setiap tahun. Namun siapa sangka, lokasi itu dahulu hanyalah taman peristirahatan para prajurit peta, kecil, tak terawat, dan nyaris dilupakan. Keluarga Bung Karno telah mengajukan permohonan agar sang bapak bangsa dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namun, permintaan itu ditolak langsung oleh Presiden Soeharto. Keputusan yang oleh Megawati disebut sebagai simbol perlawanan sunyi, simbol bagaimana sejarah bisa dipelintir oleh kekuasaan. beliau, Bung Karno, ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata, beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini. Sehingga Bagi Megawati, keputusan itu bukan sekedar luka keluarga, itu adalah luka sejarah bangsa. Luka tentang bagaimana seorang tokoh yang memerdekakan negeri justru dicabut mandatnya lewat TAP MPR tanpa pengadilan dan diisolasi hingga wafatnya. bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Bapak saya, dikasih cop, tap. Mana kamu bawa nggak tapnya? Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Namun, Soekarno memilih diam. Ia tak melawan. Ia tak ingin darah sesama anak bangsa tumpah karena dirinya. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan, pasti terjadi yang namanya perang saudara. Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara, kata Megawati menirukan pesan sang ayah.
sebuah pilihan pahit dari seorang bapak bangsa yang memilih dikorbankan demi menjaga persatuan bangsanya sendiri. Kini, lebih dari 5 dekade setelah kepergian Bung Karno, lukanya masih terasa, terutama ketika wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto kembali mencuat, sebuah wacana yang menimbulkan perdebatan luas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan telah mengusulkan 40 nama untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsina. Namun bagi Megawati, gelar pahlawan bukan sekedar penghargaan simbolik, ia adalah amanat sejarah yang tak boleh dipermainkan. Kalau sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat apa? Proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan. Nah, tapi kan ya, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Nah, jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab, dia nggak ditahan. Pernyataan itu sontak memantik tafsir publik seolah menyindir rencana pemerintah untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan. Namun, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menegaskan, pesan Ibu Megawati jelas, gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati dengan mendengarkan suara rakyat. Sosok itu harus menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa, bukan mengkhianatinya. Narasi Megawati bukan sekedar nostalgia masa lalu. Ia adalah peringatan moral tentang bahaya melupakan sejarah, tentang betapa mudahnya bangsa ini mengampuni tanpa pernah menyembuhkan luka. Luka yang bahkan masih terasa di pusara Blitar, di bawah langit tempat sang proklamator beristirahat. Kini makam Bung Karno bukan sekedar tempat ziarah. Ia telah menjadi monumen kesadaran sejarah, tempat ribuan orang datang mencari semangat kemerdekaan yang sesungguhnya, tempat di mana ironi dan kebanggaan berdiri berdampingan. Dan di sanalah Megawati kembali mengingat pesan ayahnya. Tetaplah berjuang demi bangsa ini, bahkan jika sejarah berusaha menghapusmu. Kisah ini bukan sekedar cerita keluarga. Ini adalah cermin bangsa yang kerap abai pada jasa para pendiri negerinya sendiri. Apakah kita masih mampu membedakan mana pahlawan sejati dan mana yang sekedar berkuasa? Jika kamu percaya bahwa sejarah harus tetap jernih dan keadilan bagi para pejuang tak boleh dilupakan, tekan tombol like, bagikan video ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin dari sanalah kesadaran bangsa ini akan kembali hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.